Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Pagi ini Obsesi hadir ya. Pertanyaan saya yang pertama, apa kabar? Semoga jawabannya semuanya sehat ya. Dan kalaupun ada yang mungkin hari ini kurang sehat, yang pertama ada doa dari saya, semoga Anda diberi kesabaran yang pertama, kemudian segera diberi kesembuhan. Amin ya. Sehingga bisa melaksanakan ibadah Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Amin. Saya pagi ini mungkin agak sedikit tersenyum juga di awal ini, jadi belum sudah tersenyum, okay? Karena ada dua narasumber hebat saya yang sudah mendampingi saya di program Obsesi 94,2 Gemasura FM, didukung sepenuhnya tentu oleh RSU Muhammadiyah Ponorogo yang mudah, nyaman, dan islami. Ya, siapa narasumber hebat kita untuk pagi hari ini, teman? Nah, ini adalah beliau-beliau orang-orang yang ada di balik layar Obsesi sebenarnya, begitu ya. Jadi kalau teman-teman mengikuti Obsesi itu sudah dua dekade ini ya. Dua dekade ini ya. Sekali. Nah, ini kalau ini ketiga. Teman-teman bertanya siapa yang ada di balik Obsesi obrolan sehat sahur dini hari ini ya. Alhamdulillah mereka berdua, dan saya paksa mereka berdua hari ini untuk menemani saya. Mau tidak mau saya paksa ini memang. Jadi keduanya untuk bisa hadir bersama dengan kita, menemani sahur kita pagi hari ini supaya bisa merasakan suasana sahur. Gitu ya. Langsung saya panggil dulu Mas Wasis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, beliau adalah Humas ya Mas? Iya betul. Oke, beliau adalah Humas RSU Muhammadiyah Ponorogo. Oh, Kasubag. Nah, ini benernya ini. Itu anak buahnya itu tadi. Yang menyampaikan. Jadi, Kasubag Humas RSUM Ponorogo. Nah, itu Mas Wasis. Kemudian, di samping saya satunya lagi adalah Mas Danang Aswahani, Eskep. Calon lesnya belum ini ya. Assalamualaikum Mas Danang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah sama Kasubag. Betul, Kasubag ya? Kasubag Hukum dan Pemasaran. Oh, Kasubag Hukum dan Pemasaran. Oh, Hukum dan Pemasaran jadi satu ya? Iya, Hukum dan Pemasaran jadi satu. Oh, mestinya ditambah lagi nih. Eskep, Nes, Sarjana Hukum, MH ya. Sebentar lagi nanti akan ngambil MHUM ini. Oh gitu ya, mestinya ya. Iya, serinya gitu. Mas ya. Sama-sama Mas Danang. Nah itu teman, jadi kita ngobrol santai aja pagi hari ini. Kita ingin Mata Buddha ini. Karena mereka berdua sekali lagi selama ini kan tidak pernah ikut bangun pagi di sahur lah gitu loh ya. Nah makanya saya paksa supaya ikut menikmati sahur ini biar bisa bangun pagi bersama dengan saya. Jadi tidak hanya saya, tidak hanya Andri, tidak hanya Kevin. Nah tapi ini bos-bosnya juga harus ikut hadir. Ya ceritanya gitu. Oke. Yang pertama saya pengen ini Mas, bicara tentang humas dan marketing. Nah di RSU Muhammadiyah Ponorogo, seperti apa sih sebenarnya performanya humas dan marketing yang diharapkan tentu dari RSUM Mas, menghadapi era sekarang ini? Menurut saya humas dan marketing ini tidak bisa dipandang sebelah mata ini, karena eranya sudah era marketing benar sekarang ini ya, dengan banyak platform yang tersedia di sana. Nah, seperti apa ini melihat fenomena ini, Mas Wasis, Mas Danang? Nah, ini sengaja ini, sengaja. Pertanyaan pertama sengaja, biar agak mikir sedikit lah gitu ya. Kalau dari segi marketing, emang di saat-saat seperti ini kita emang harus diadu di dunia maya ini. Yeah. Kita lagi, dan biasanya kalau orang itu marketing rumah sakit itu sudah punya brand, nggak usah di marketing, sudah ada pasien yang datang. Sebenarnya kita salah. Oh gitu ya? Salah ya ini ya? Salah harusnya. Kita tetap harus marketing, memperkenalkan dan memperbarui hal-hal itu. Kalau saat ini Gen Z itu kan mainnya lewat HP, gadget. Jadi ya kita harus berinovasi lewat gadget juga. Mas Asis melihat fenomena ini apa ini? Kalau tantangannya sekarang itu semakin lebih berat dibanding yang dulu untuk humas. Karena apa? Sekarang itu dari pasien, pengguna, dan semuanya lah yang ada di
yang berkomunikasi dengan rumah sakit, berinteraksi dengan rumah sakit, dia sudah pegang HP. Sehingga ketika ada sesuatu terkait dengan apa yang tidak nyaman dengan rumah sakit, pasti akan disampaikan di media sosial. Oh gitu ya? Iya betul sekali. Dan itu salurannya banyak sekali. Sehingga itu yang membuat kita kadang semakin harus lebih hati-hati dalam mengkomunikasikan. Nah, fungsinya kita di Humas ini, kita mengkomunikasikan antara pasien yang mungkin tidak nyaman dengan pelayanan di rumah sakit. Nah, kita komunikasikan dengan yang memberi pelayanan, sehingga itu akan terkomunikasi dengan baik, sehingga nanti tidak ada istilahnya timbul ketidakpuasan, seperti itu. Artinya selain pelayanan, barangkali ternyata titik-titik ini juga sudah mulai diperhatikan oleh teman-teman di RSU Muhammadiyah berarti ya? Betul sekali. Itu poin penting. Soalnya sekarang itu biasanya kalau memberi nilai buruk itu lebih gampang daripada memberi nilai yang bagus baik. gitu. Sehingga ini yang harus kita tangkap segera sebelum memberikan nilai buruk, sehingga kita harus lebih cepat dalam evaluasinya. Ya, bagaimana memanfaatkan memanfaatkan perkembangan informasi teknologi IT sekarang ini? Artinya seperti apa RSU Muhammadiyah ke depan ini misalkan? Seperti apa yang akan dimainkan mungkin? Ini saya yakin lebih banyak di humas maupun di marketing nih. Seperti apa kira-kira? Kedua-duanya hampir sama. Artinya di media sosial, digital itu dimanfaatkan untuk humas atau marketing itu hampir sama. Kalau di kami di bagian humas itu kita lebih cepat untuk menyerap informasi. Gitu ya? Iya betul. Jadi misalkan ada pasien atau keluarga pasien yang tidak puas, itu akan segera kita serap. Sehingga untuk pembenahan kita di internal itu akan lebih cepat kembali. Sehingga kita akan bisa merespon, dan bahkan yang kedua terkait dengan informasi di dalam rumah sakit akan segera kita keluarkan sehingga tidak butuh waktu lama. Informasi apa itu? Informasi banyak, misalkan informasi pelayanan, perubahan jadwal dokter dan seterusnya, atau libur dan seterusnya, sehingga bisa kita keluarkan kepada pasien. Bahkan mulai dari sekarang dengan adanya teknologi itu, kita setiap pasiennya mau kontrol kita ingatkan. Besok waktunya kontrol, hari ini sudah kita ingatkan. Oh gitu, sudah sampai seperti itu? Ya sudah kita. Saya itu menerima juga informasi soal, nah ini orang-orang humas tuh kayak gini nih. Orang-orang humas bawaannya kayak gini nih. Ini. Padahal ini jam-jam sahur loh ya. Jam sahur sudah dibangun ya. Ini karena sahur, monggo Mas Ari, Mas Hafiz, kita dari rekan-rekan kita yang sudah nelpon mengingatkan untuk sahur. Cuman apa namanya? Mas Andri untuk sahur. Uber HP-nya yang belum ada ya, cuman ini ya. Masih belum disiapkan sebagian ya. Mas, ini maksud saya yang sampai ceritakan itu sudah berlangsung atau masih mau di planning ini? Ini sudah berlangsung sejak gitu ya? awal kita masih SMS itu kita kerjakan. Kalau SMS itu kan kita ngirimnya satu-satu tuh ya. Nah sekarang dengan perubahan ke WA itu kita lebih mudah untuk mengirimkan pesan informasi. Besok waktunya kontrol. Coba bayangkan Pak Ari, ketika kita membeli kendaraan saja. Misalkan sudah waktunya servis, kita diingatkan. Nah, saya tadi mau cerita itu soalnya, cuma kepotong ini tadi, benar. Saya itu diingatkan, kebetulan kemarin baru beli motor lah. Alhamdulillah. Nah, itu kan mesti diingatkan ini. Kita tunggu syukurannya ini. Syukurannya sama Mas Bunaji nih, Mas Ustaz Bunaji beliau. Jadi melihat itu, orang beli motor saja ketika servis diingatkan. Masa ini adalah manusia. Lebih dari motor nilainya, sehingga kita ambil value di situ, bagaimana biar mereka lebih nyaman. Takutnya nanti kalau tidak diingatkan lupa, sehingga kita perlu ingatkan untuk kontrol seperti itu. Mas, tidak semua tidak semua pasien lah atau tidak semua klien RSU Muhammadiyah kan pegang HP ini. Iya. Nah, evaluasinya seperti apa ini? Apakah ini efektif atau mungkin seperti apa? Kalau sementara ini kami rasa cukup efektif dengan penggunaan WhatsApp yang sekarang hampir setiap orang punya WhatsApp ya. Tidak mungkin yang tidak punya WhatsApp. Oh gitu ya. Iya. Jadi sudah semua ya. Sudah semuanya. Oke. Biasanya kalau daftar itu nomor yang dimasukkan itu sudah ada WA-nya. Kebanyakan dari 90% itu sudah ada WA-nya. Oh 90% sudah ada ya. Gambaran saya teman-teman yang ada di pinggiran mungkin masih belum pegang lah gitu. Tapi jadi keluarganya kan pasti ada. bisa jadi. Oke, lanjut.
seperti apa ini memanfaatkan atau seperti apa evaluasinya sampai dengan titik ini? Kalau evaluasinya cukup membantu kita di bagian humas khususnya, ini terkait dengan perencanaan kita ke depan dan juga evaluasi kita. Itu cukup membantu sehingga dengan adanya platform-platform itu, media digital itu, kita cukup terbantu dengan itu. Artinya komunikasi kita dengan pasien, dengan keluarga pasien itu tidak terhalang. Sehingga mereka dengan mudah bertanya dan tanpa ada sekat, bahkan waktu pun tidak ada. Bahkan ketika mereka tanya sekitar jam 9 malam, ketika kita masih untuk yang operator masih on, itu ya kita jawab langsung pada saat itu juga. Ada SOP barangkali responsibility-nya seperti apa? Maksudnya seberapa cepat respon terkait dengan informasi yang masuk ke seluruh platform yang disediakan oleh teman-teman di RSUM? Jadi gini, untuk platform yang kita gunakan itu cukup lumayan banyak, Pak Ari. Jadi mulai dari Instagram, IG-nya apa ini? IG-nya RSU Muhammadiyah Ponorogo. Ada juga YouTube, ada juga Facebook, ada juga TikTok, ada juga nanti kita yang di map itu ada banyak notis di map dan adminnya kan banyak, jadi siapa yang melihat dulu kita balas. Ada SOP nggak? Berarti misalkan satu informasi masuk sudah harus direspon itu paling lama berapa lama? Kalau di yang paling cepat responnya itu kita di WhatsApp. Di gitu WhatsApp ya? itu paling lama ketika di jam kerja itu paling 5 menit sudah gitu ya? dapat respon. Wow, mantap. Ya. 5 menit ya? 5 menit sudah dapat respon. Nanti masuknya di saluran 0812 1624 3331. Alhamdulillah. Iya. Jadi masuknya di situ. Nah, kita sarankan juga kepada yang mendengarkan melalui radio Gemasria ini untuk menghafalkan itu. Ketika nanti membutuhkan informasi terkait dengan rumah sakit atau kegawatan, segera saja tanya di situ. Apa saja ini? Apa Maksudnya saja? kegawatan apa ini? Kegawatan misalkan ya ada orang kejang langsung WA, bisa ini enggak komunikasi? Bisa nanti langsung gitu. Artinya bisa biar segera mendapatkan penanganan. Ini hanya searah begitu atau bisa dua arah? Katakan maksudnya gini, hanya lewat apa namanya istilahnya itu? Artinya telepon begitu nggak bisa ini? Kalau telepon yang di WhatsApp itu nggak bisa. Nggak bisa Jadi ya? kita Dari sistem ya? maksimal Sama dengan kita WA-nya WA saja tanpa telepon ya. Kalau telepon tidak ada. Kalau di telepon kita ada sendiri salurannya. 481273 0352 481 Itu untuk kegawatan atau untuk hal yang biasa saja? yang biasa. Yang biasa. Yang Ya? biasa. Kalau misalnya kegawatan lewat WA Care tadi juga bisa nih. Katakanlah ada kecelakaan, katakanlah beberapa masyarakat kecelakaan. Nah, ya yang cepat ini yang mana ini? Maksud saya gitu. Di WA itu juga cepat. Di WA juga cepat ya? Bisa ya? Artinya? Bisa. Di WA cepat, tapi bukan kita menyelesaikan dalam artian terkait dengan kasus kecelakaannya itu ya, tapi kita hanya sebatas informasi. Maksud saya gini, misalkan saya butuh ambulan nih. Oh gitu. Bisa. Bisa itu Iya, nanti maksud di saya internal gitu. kita komunikasikan. Ketika tidak bisa, artinya dari kita tidak bisa mengerjakan, itu akan segera kita berikan keputusan. Maksudnya yang tidak bisa melayani itu? Iya. Kita itu RSU Muhammadiyah. RSU Muhammadiyah. Oke. Misalkan dari ambulannya pas keluar, ternyata di rumah sakit tidak ada ambulan, maka gitu akan ya. segera kita Oke. respons cepat. Oke. Nanti akan kita lanjut bahasan tentang ini teman. Jadi kita istirahat dulu. Makan sahur sepakat kita menikmati sahur. siap. Ada waktu tapi hanya sekitar 4 menit. Kalau makannya harus cepet-cepetan ini. Nanti kita lomba bertiga kira yang menang siapa ya. Oke. Itu teman, kita akan lanjut lagi tetap bersama teman-teman dari RSU Muhammadiyah Ponorogo di Obsesi Obrolan Sehat Sahur Dini Hari, dan kita akan balik lagi selepas ini. Ya, kita lanjut lagi di Obsesi Obrolan Sehat Sahur Dini Hari, masih bersama dengan Mas Wasis dan Mas Danang, Humas dan Marketing dari RSU Muhammadiyah Ponorogo. Alhamdulillah, saya lihat habis semua tuh minumnya. Alhamdulillah habis. Hari ini gurami filmnya. Terima kasih dari Pak Kevin, Mas Andri. Kayaknya lagi cocok banget nih. Menunya spesial kayaknya. Apalagi didoain sama Ustadz kita, Ustadz Bonadil. Alhamdulillah. Jadi pagi ini memang kita full teman. Jadi
nanti edisi berikutnya nanti saya akan ajak Andri dan Kevin juga nanti ya. Kita bisa rame-rame lah ngobrol bareng supaya anunya habis nih. Filetnya nanti bisa habis. Ya, cuma kita bertiga kan angkat tangan nanti ya. Mas, tadi kita sudah sampai pada layanan apa ya? Jadi bagaimana menjalin informasi antara antara masyarakat dan RSU Muhammadiyah. Nah, saya pending dulu di situ dulu. Nah, saya tadi teringat gini, Mas, sekarang ini nanti diingatkan tolong ya, kalau misalkan Mas pertanyaan yang tadi nih soal IGD tadi itu saya pengen dalemin nanti diingat. Tapi sebelumnya ini Mas, sekarang ini kan Nyun Sewu RSU di Ponorogo kan banyak nih jumlahnya dan semuanya ada 8. Nah, itu yang saya nggak tahu ya. Jadi ada 8 dan semuanya kayaknya terus berusaha meningkatkan layanannya. Melihat situasi seperti ini, bagaimana sih sebenarnya positioning RSU Muhammadiyah di tengah masyarakat Ponorogo? Bisa jadi juga ini tidak hanya masyarakat Ponorogo sebenarnya. Monggo, seperti apa kira-kira? Pertanyaan pertama mesti kayak gitu. Jadi seperti apa memposisikan RSU Muhammadiyah di tengah persaingan, dalam tanda petik, mohon maaf, saya tidak menyebut persaingan itu kan juga nggak enak sebenarnya. Tidak ada persaingan kan. Nah, persaingan di antara rumah sakit umum yang ada ini. RSU Muhammadiyah itu diuntungkan dengan satu lokasi. Lokasinya sangat strategis ya. Kalau di Tambak Bayan orang berkata rumah sakit Muhammadiyah. Kalau dulu malah float brand Aisyah Kulon itu masih ada, tapi iya betul. Iya sampai sekarang masih itu. Iya kita tetap membenarkan brand, kita ubah brand menjadi Rumah Sakit Muhammadiyah. Rumah Sakit Muhammadiyah itu paling mudah menamai kita, gampangnya lor alun-alun itu yo. Wena. Jadi kita memperkenalkan dengan lokal sekitar Ponorogo, apa yang lebih mudah dihafal dari masyarakat itu sendiri. Kalau secara pelayanan sebenarnya Rumah Sakit Muhammadiyah itu seperti apa sebenarnya? Pangsanya mau kemana sih? Pangsanya sebenarnya kita itu masih menengah, orang-orang dengan status menengah ke bawah. Tapi kita coba untuk tahun ini dan ke depan kita coba naik lah. Naikkan lagi ya. Iya, menengah ke atas kita brand gitu ya Mas Humas ya, Mas ya. Siap. Jadi emang kita ya harus mempersiapkan dari segi pelayanan, fasilitas itu dan saat ini kita memiliki dokter yang dilihat juga good looking juga secara itu bagian dari strategi juga ya. Iya, betul sekali itu secara tindakan luar biasa mereka. Dan saat ini seperti urologi, dokter Pongki itu wah luar biasa itu. Kita itu bisa operasi pecah batu tanpa operasi itu. Jadi itu kadang karena takutnya orang itu kalau operasi itu kan mesti dibedah. Kalau di Rumah Sakit Muhammadiyah Ponorogo kan sudah tanpa dibedah. Jadi yang takut operasi jangan takut lagi ke RSU Muhammadiyah Ponorogo, nanti datang nggak bisa pipis gampangannya, datang tanpa dibedel gampangannya, tanpa dibuka bisa kencing lagi. Bisa pipis ya? Iya. Ponorogo itu poinnya sini tuh zat kapurnya kan tinggi sekali. Betul. Jadi itu poin dan kita unggulkan urologi nanti di RSU Ponorogo itu dibikin mudah, nyaman dan islami. Seperti motonya. Iya. Akan melayani sepenuh hati. Okay. Kalau menurut Mas Aziz, seperti apa ini? Sama pertanyaannya. Jadi melihat persaingan di rumah sakit seperti apa ini positioning RSU Muhammadiyah? Jadi gini, hampir setiap rumah sakit itu memiliki loyalis masing-masing, sehingga kita pun juga punya loyalis rumah sakit yang loyalis lain juga. Itu artinya kalau memang tidak ke RSUM enggak nih? Gitu ada ya? yang seperti itu juga, karena sempat kita ketemu kan gitu ya. Sehingga dari situ kita coba bangun kira-kira apa sih yang menjadi value
kok mereka ke sini kan gitu ya, yang menjadi mereka loyal terhadap RSU Muhammadiyah, itu kita coba kita gali. Ternyata ada pelayanan yang dari hati bahasanya. Sehingga betul. tenaga kesehatan kita mencoba melayani lebih dari hati. Mantap seperti ini. itu. Sehingga kita di internal kita pun juga kita arahkan melalui teman-teman Binroh, melalui yang lain, itu bagaimana biar teman-teman karyawan yang ada di Rumah Sakit Muhammadiyah Ponorogo itu melayani pasien itu seperti keluarga sendiri. Ini sudah dilakukan? Sudah kita lakukan. Mantap. Sudah kita lakukan, itu seperti melayani seperti keluarga sendiri. Yang kedua, terkait dengan pelayanan. Jadi di Rumah Sakit Muhammadiyah itu tidak ada pembeda, Pak Ari. Tidak ada pembeda. Biasanya kan pernah ada di selentingan di masyarakat ketika saya keluar gitu kan. Saya tidak mau ke sana karena kalau BPJS nanti pelayanan dibedakan kan itu. Betul. Tapi kalau di Rumah Sakit Muhammadiyah tidak. Dijamin nih. Dijamin tidak. Oke. Ketika nanti ada pembedaan pelayanan, silahkan melakukan pengaduan di Humas. Nanti yang tanggung jawab saya langsung. Ya ini itu ya. Nanti melalui nomor WA Care yang tadi sudah kita sebutkan, nanti silahkan untuk mengadu di situ. Saya BPJS kok dibedakan, maka nanti akan kita tinjau, akan kita cek di lapangan seperti apa kejadian sesungguhnya. Tetapi ini yang perlu dipahami oleh teman-teman, oleh pasien dan keluarganya, kita kan juga ada yang sifatnya emergensi, sehingga kadang BPJS tidak emergensi, ada yang umum emergensi, yang kita dulukan yang emergensi itu. Atau sebaliknya, ada yang BPJS emergensi, yang umum tidak emergensi, yang kita dulukan adalah yang BPJS-nya. Sehingga kita mendahulukan sesuai dengan tingkat kegawatannya, seperti itu. Mas, di awal kita tadi langsung ngebut sebenarnya bangunan komunikasi antara rumah sakit dan pasien. Kalau tadi kan di awal kita sudah membicarakan platform media sosial. Yang tidak kalah penting adalah seperti yang sampai singgung tadi adalah bagaimana sentuhan yang dari hati tadi. Nah, seperti apa membangun komunikasi antara pasien dan rumah sakit supaya dalam tanda petik muncul loyalis baru nanti di RSU Muhammadiyah. Kalau di rumah sakit sini yang jelas yang paling depan yang memberi pelayanan PPA atau pemberi asuhan. Jadi profesional pemberi asuhan itu bisa dokter, bisa perawat, bisa binroh, itu bisa di ruangan atau ya itu petugas-petugas kami yang sudah disisipkan visi misi terkait rumah sakit. Dan yang paling membuat nilai plus itu di binrohnya. Ya, setiap pagi jam 7:30 selalu ada siraman rohani. Biasanya Ustadz Bonaji itu memberikan siraman rohani. Bukan begitu Ustadz? Ya. Oh gitu ya? Ya, dan nanti setiap shift itu ada yang mubeng ke pasien. Itu memberi motivasi dan juga mendoakan. Kemarin Pak Baru menyatakan bahwa psikis itu ternyata lebih dominan. Betul. Sekarang ini berkembang. Yuk lanjut lagi. Iya, dengan teman-teman binroh itu turun, nah itu memberi nilai plus. Menurut kami itu nilai plus yang sangat lebih untuk menstabilkan psikis dari pasien dan itu yang membuat loyal. Pendekatan spiritual itu masih segalanya. Boleh nggak katakanlah gini, pasien katakanlah menanyakan sesuatu saat dokter berkunjung atau menanyakan sesuatu kepada perawat, kadang-kadang itu hal yang sepele yang kadang-kadang itu bisa menjadi sesuatu di pasien. Artinya bangunan seperti apa ini yang dibangun oleh RSU Muhammadiyah? Boleh, malah itu yang kita harapkan. Artinya ada komunikasi antara pasien atau keluarganya dengan dokter ataupun perawat. Harapan kita ada komunikasi. Ketika ada tidak ada komunikasi, nanti takutnya gerundel di belakang. Nah, itu kan ya. gitu ya. Nah, kalau ada komunikasi, misalkan ada yang kurang jelas, tanyakan saja. Boleh ya. Boleh. Masyarakat jadi boleh. Itu hak keluarga dan pasien. Masuk barangkali perawat juga berhak untuk harus memberikan layanan yang optimal begitu. Mas tadi menyinggung soal keuntungan geografis. Nah, kita kan ada kebijakan-kebijakan ini ya. Kita tidak mempermasalahkan kebijakan, tapi bagaimana RSU Muhammadiyah melihat katakanlah sekarang yang lagi ramai di kita itu adalah one way jalan dan sebagainya. Seperti apa RSU Muhammadiyah melihat situasi-situasi perkembangan di luar eksternal RSU Muhammadiyah? Untuk melihat itu artinya kita dengan nilai yang kita berikan
kita yakin bahwa pasien-pasien itu akan datang ke rumah sakit Muhammadiyah. Apapun situasinya. Apapun situasinya. Artinya kita tidak akan terpengaruh dengan kebijakan one way dan seterusnya. Ketika orang ingin berobat dan sudah percaya di rumah sakit Muhammadiyah, apapun jalannya pasti akan dilewati kan gitu ya. Entah itu jalannya muter, kita pasti akan dilewati. Kemudian apa sih sebenarnya yang diberikan oleh RSUD Muhammadiyah ini? Mungkin dari awal lah, mungkin kalau ada pasien baru atau seperti apa? Kemudian apa yang sekarang ini sedang dilakukan atau mungkin baru digagas oleh RSUD Muhammadiyah untuk meningkatkan layanannya kepada pasien? Kalau kemudiannya salah satunya adalah mendaftar. Oh, gitu. Di Rumah Sakit Muhammadiyah Ponorogo itu daftarnya kita bisa lewat aplikasi. Apa itu aplikasinya? Aplikasinya Mohon maaf kalau saya Rumah Sakit Muhammadiyah Ponorogo di Play Store. di Play Store. di Play Store Ya, ada ya, jadi ada. tinggal itu aja. Tinggal itu aja. Atau kalau yang tidak pakai Play Store kita bisa di WA, by WA. Jadi Oh, daftar bisa kita by WA. Di 0821 11 12 8700. Nggak dikomentari hafal nih gitu. Gimana? Oh, kalau ini sudah hafal semua. Di 0821 11 12 8700. Ya betul, itu bisa dicatat untuk Bapak Ibu semuanya yang mendengarkan Nanti melalui bisa di sini radio ada RGS. Nah, di bawahnya nanti juga kita cantumkan di. Oh, iya. Dengan kemudahan itu kita harapkan untuk Bapak Ibu semuanya, jadi nggak usah antri terlalu lama di rumah sakit untuk daftarnya. Kalau biasanya kan antrinya terlalu lama, datangnya harus pagi. Iya, betul. Maka ini datangnya siang nggak apa-apa. Sesuai dengan nomor, sudah dapat nomor urutan. Sudah ya? dapat nomor urut dan juga Mantap, dokternya mantap, sudah ada mantap. juga itu. Oh. Misalkan dokternya jam 9, ya datangnya misalkan kurang 15 menit atau seberapa itu kan sudah mengurangi. Kalau yang dari Ngerayon itu kan datang kadang jam 6 sudah datang. Padahal nanti di sini antrinya nunggu dokter lama. Jadi kalau kita harapkan dengan adanya itu nanti bisa mengurangi jam tunggu Oh, di gitu rumah ya. sakit. Tuh. Dan kalau daftar di Play Store atau di WA nanti kalau ada notif kuota penuh, nggak usah cemas, nanti bisa hubungi di WA Care atau di WA Apa Admisi. masih relatif penuh itu? Ya, biasanya ada kuota pendaftaran. Biasanya kalau dokternya pasiennya banyak kan, Oh, gitu maaf ya, kuota ada penuh lah, itu pendaftaran. masih bisa untuk daftar lagi, bisa Melalui? di WA. Bisa di WA admisi tadi di 0821 11 12 8700 atau nanti atau bisa ke WA Care. Sama ini Pak Ari, terkait dengan kita bicara antrian ya, lamanya antrian. Biasanya yang paling lama antrian itu di obat. Sehingga mungkin banyak pasien, keluarga pasien yang komplain ke kita, kok lama banget antri obatnya. Iya, itu gitu biasanya ya. yang jadi masalah ya di mana. Karena apa? Di poli itu kan kumpulnya semua di obat. Akhirnya di situ semua mungkin dari poli A, B, C sampai Z. Ini harus difahami, dimaklumi. Iya, itu harus Oke. perlu kita pahami bersama bahwa itu kumpulnya di situ semua. Produksinya semuanya di situ. Nah, akhirnya kita berikan solusi di Rumah Sakit Muhammadiyah itu untuk yang Ponorogo Kota, Siman, ya semuanya zona kita ada layanan antar obat gratis. Jadi tidak usah terlalu lama antri obatnya, cukup resepnya nanti untuk yang BPJS itu ditaruh di loket antar obat, antarmu itu yang kita namakan antarmu, itu langsung tinggal pulang nggak apa-apa. Kalau yang Aman ini. aman, Obatnya nggak ketukar nanti. aman. Sampai saat ini kita sudah mengerjakan hampir bertahun-tahun ya Mas Danang ya. Itu tidak pernah. Tingkat kedatangan nanti besok nampaknya. Oh enggak. Kita paling maksimal Kita konfirmasi. Konfirmasi Jadi kalau sampai besok. kalau biasanya ada pasien-pasien yang kronis itu untuk pengobatan 1 bulan sekali. Itu kalau obatnya masih, kan kita dikonfirmasi nanti sama petugasnya. Kalau obatnya masih bisa diantar besoknya. Kan obat yang masih tadi bisa diminum sebelumnya. Iya. Jadi kalau habis ya ngomong habis, berarti nanti biar tidak diantar setelahnya. Gratis nggak nih? Kalau ini gratis Pak Ari. Benar. Betul gratis. Jadi gratis tis-tis ya. Dan untuk yang kota ini kan masih gini. Kemarin kita coba cek di pengantarannya masih 13%. Loh, kenapa kira-kira itu? Banyak yang belum memanfaatkan. Kita kurang tahu apakah belum dari pasien itu kurang tahu Nah, atau itu seperti apa. teman-teman. Oke, jadi silakan antarmu namanya ya. Jadi itu di aplikasi juga? Enggak? Udah itu langsung setelah dari poli itu berada di depannya poli pas. Oh. Kalau di lantai 2 di ujung timur, kalau di lantai 3 nanti di
baratnya farmasi. Langsung ngasih resep aja ke sana, Iya. sudah langsung tinggal pulang, tinggal di rumah nunggu aja ya. Betul sekali. Oke. Mantap. Nanti dijelaskan, dikonfirmasi bisa di situ. Ya, gimana kalau Kalau nanti ada yang kurang jelas, nanti untuk pendengar Radio Gema Surya, nanti silahkan tanya-tanya informasi sedetailnya nanti di WA care kita. Kalau mungkin dari yang kita jelaskan hari ini, kok ternyata masih ada yang kurang jelas. Kalau banyak pertanyaan, nggak apa-apa nih ya. Ya, oh enggak apa-apa. Kita siap untuk menjawab. Dia tidur. Oke, karena waktu saja. Iya, ini ada tambahan lagi Mas ya, Ari. apa itu? Di Rumah Sakit Muhammadiyah Ponorogo ini ada layanan baru. Layanan klinik rehabilitasi medis. Ya nanti ada Dokter Dilia Ratna. Dokter Dilia, saking anyare Ratna Dewi. Itu spesialis rehab medis. Jadi biasanya kalau ada dokter itu bisa melayani BPJS. Tapi untuk saat ini BPJS masih proses, kita masih sementara pasien umum dulu. Kalau nanti setelah itu nanti kita informasikan lagi di web rumah sakit. Oke. Baik, saatnya kita sahur, nikmati sahur hari ini. Tadi masih tahap pertama, sekarang tahap kedua. Ya, sahurnya. Sahurnya. Mas Asis, oke. Mas Asis, tersebut wacana, Sama-sama, akhirnya siap. bisa bersua di Obsesi. Teman-teman sudah tahu juga siapa-siapa yang ada di balik layar Obsesi yang selama ini menemani sahur Anda. Terima kasih untuk perhatiannya. Selalu bersemangat, Mas Asis. Siap. Mas Danang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita pungkasi teman Matur Sembah Nuwun sudah bersama dengan Obsesi obrolan sehat sahur dini hari.